Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Udin Sabarudin, spesialis obstetrik ginekologi, bertugas di Rumah Sakit Ibu Anak Geraha Bunda Antapani, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan mengenai kontrasepsi untuk ibu selama menyusui. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng ya. Banyak sebetulnya kontrasepsi yang bisa ibu pergunakan selama menyusui. Tentu saja intinya adalah yang tidak akan mengganggu produksi ASI. Bisa kondom, bisa pil, suntikan, implan, IUD atau kontrasepsi mantap. Itu tergantung kepada mana yang ibu sukai. Pada intinya adalah yang akan dan tidak akan mengganggu produksi ASI. Untuk pil dan suntikan itu sebetulnya kan ada juga jenisnya yang berbeda, yaitu ada yang mengandung estrogen dan progesteron, ada yang mengandung progesteron saja. Nah, untuk pilihannya adalah tentu saja yang hanya isinya adalah progesteron saja. Barangkali ibu mengenal mengenai metode amenorelaktasi. Jadi selama memberikan ASI eksklusif, ibu tidak akan mens. Tapi ternyata bisa saja selama menyusui itu sudah subur kembali. Itu tergantung seberapa eksklusifnya menyusui. Kalau seandainya ibu menyusuinya betul-betul eksklusif, kadang-kadang ada yang muncul mensnya itu sesudah 10 bulan atau 1 tahun. Tapi pada umumnya pada ibu yang menyusui eksklusif itu mens itu sudah akan muncul rata-rata pada 3 bulan pertama. Ya, pil dan suntikan dan juga implan sebetulnya yang dipergunakan pada ibu yang sedang menyusui isinya itu hanya progesteron saja. Karena itu tentu saja ini akan menyebabkan gangguan siklus haid. Malahan kadang-kadang akan menyebabkan perdarahan sedikit-sedikit selama penggunaan pil atau suntikan dan implan ini. Ya, selama menyusui juga bisa menggunakan implan atau implanon. Penggunaannya itu tergantung kepada jenisnya. Ada yang terdiri atas implan itu terdiri atas 5 batang, 5 rod istilahnya, atau ada yang juga 3 rod, ada yang 1 batang atau 1 rod. Diinsersikan pada lengan atas, lengan atas ya, di bawah kulit. Dan itu tergantung kepada berapa rod yang diberikan, tapi pada umumnya sekarang adalah selama 3 tahun. Nah, pembukaannya nanti kalau sudah selesai 3 tahun atau 5 tahun, dan membukanya dengan melakukan sedikit sayatan pada lengan atas. Ya, untuk ibu yang sedang menyusui yang tidak akan mengganggu siklus haid, tentunya saja menggunakan alat IUD namanya, intrauterine device, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya alat kontrasepsi dalam rahim. Kapan pemasangannya? Ya, bisa dilakukan untuk persalinan normal itu segera sesudah plasenta lahir, kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Atau kalau pada saat seksi sesaria dilakukan sebelum penjahitan luka rahim, itu langsung dipasang. Kalau tidak dilakukan pada saat itu, maka pemasangan dilakukan sesudah akhir masa nifas. Ya, sesudah hari ke-40 atau sesudah 6 minggu persalinan. Ya, untuk pemasangan IUD dikatakan memang harus pada saat haid, oleh karena
Kalau ibu atau wanita sedang haid, itu artinya tidak sedang hamil, begitu. Jadi kapan pemasangannya? Pokoknya pada saat masih ada darah. Tentu saja tidak pada saat darahnya masih cukup banyak, begitu ya. Itu kenapa demikian? Oleh karena tadi, pertama bahwa jelas kalau sedang haid tentu tidak sedang hamil. Yang kedua, pada saat haid itu mulut rahimnya sedikit terbuka sehingga tidak harus tidak akan menimbulkan rasa sakit barangkali. Kemudian sedangkan pada ibu pasca salin itu tidak harus menunggu haid. Oleh karena tentu saja dalam 6 minggu pertama ibu belum berhubungan barangkali ya. Jadi tentu saja tidak hamil.